Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita masih membahas ayat yang ke-13, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im. Innal abrar. Al-abrar, kita masih bahas apa sih makna abrar. Kemarin sedikit kita fahami bahwasanya al-abrar itu jama' dari al-bar atau al-bir. Kemudian kita sebutkan contoh-contohnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Meskipun memang apa yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 bukanlah semua kebaikan. Hanya sebatas sampelnya saja. Sebagaimana disebutkan di sini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajah-wajah kalian di timur ataupun ke barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi al-birra adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para nabi. Koma, tidak titik. Kemudian wa'atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab. Adalah orang yang memberi harta yang dia cintai. Ini ada faidah buat kita, Pak. Ya, andai kata kita berinfak, memberi, maka pilih harta yang kita cintai yang untuk kita infakkan. Ya, bukan pilih harta yang sudah nggak layak untuk dimanfaatkan. Ya, kadang-kala kalau ada bencana alam, ya, open donasi, pakaian-pakaian bekas kita cari yang sudah sobek, yang sudah nggak layak pakai. Ini tentu tidak diperbolehkan dalam Islam. Pelecehan. Ya, hendaknya kita memberi yang terbaik. Oh, kita suka nih, jubah ini yang saya paling sukai, ambil. Ya, oh ternyata selimut ini yang kita suka, ambil, kita bagikan. Syukur-syukur yang baru, karena kita pun suka ya untuk memakai baju baru. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimman tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan sampai kalian mau menginfakkan dari sebagian harta yang kalian cintai. Ya, sebagai parameter juga nih buat kita. Kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tolak ukurnya bagaimana kita dalam berinfak. Semakin kita jor-joran, gak perhitungan dalam berinfak, berarti menunjukkan bahwasanya kualitas keimanan kita itu bagus. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini berfirman, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Ini di antara runutan mana skala prioritas, manakala kita untuk berinfak, untuk memberikan harta kita kemana. Di sini golongan yang paling utama disebut adalah dzawil qurba, ya, orang terdekat kita, Pak. Saudara terdekat kita, tetangga terdekat kita, teman terdekat kita, begitu ya. Jangan sampai kita ini terkenal di tetangga desa kita ini orang yang baik, orang yang royal. Tetapi di RT sendiri kita dikenal orang yang pelit. Ini salah kaprah. Tidak bisa mengamalkan ayat ini dengan benar.
Sementara Allah Ta'ala menyebutkan yang paling utama untuk diberi adalah zawil qurba. Ya, orang yang paling dekat, saudara kita, kerabat dekat kita. Andai kata ada tetangga kita yang sakit, yang susah, yang fakir, yang miskin, sementara kita lebih memilih orang di luar sana yang kita bantu, kita dosa, yang kita berdosa. Kalau seandainya orang ini nggak ada yang membantu sama sekali. Kemudian waliyatama dan anak-anak yatim. Kemarin di pekan lalu ketika saya membahas ayat ini sampai kalimat ini, saya menceritakan kepada jamaah yang hadir ya bahwa ada salah satu santri saya yang hilang. Ya, mungkin ingat. Ya, dia ini anak jalanan ya. Alhamdulillah sudah ketemu. Tapi kabur lagi. Kabur lagi. Ketemu ya kabur lagi. Begitu Pak ya. Ada anak jalanan yang kita tampung, ya kita urus dari yang mulai belum bisa zikir, setelah sholat kemudian dia pinter zikirnya, pinter ngajinya sampai punya hafalan, ngerti sholat. Tapi memang masih ada sisa-sisa, ya apa namanya kebiasaan bebas, gak mau diatur. Ya kabur, balik lagi, kabur, balik lagi. Terakhir kemarin kabur, sebelum kabur yang sekarang, jadi ketemu kabur lagi. Nah, sebelum kabur yang sekarang ini, ya kemarin kaburnya itu setelah kita dapati ceritanya itu sangat memilukan ya. Jadi dia itu kabur ya menuju tempat ibunya. Bapaknya ini sudah meninggal. Ya, bapaknya itu meninggalkan dia dan akhirnya meninggal. Nah, menuju tempat ibunya ternyata di Kuningan. Dari Cirebon Sumber Pak ke Kuningan jauh nggak? Jauh, dia umur 8 tahun. Malam itu Pak. Nyampe sana gak ada ibunya. Adanya bapak tirinya. Disuruh pulang sama bapak tirinya. Begitu ya. Ini terlalu baik bapak tirinya. Saya katakan terlalu baik. Ya, disuruh pulang begitu saja. Kalau kita, ya mungkin akan kita antar begitu ya. Disuruh pulang dalam keadaan malam hari. Dia bingung. Pas sampai apa namanya alun-alun Cilimus. Ada orang Kuningan Pak di sini Pak. Alun-alun Cilimus di sana dia malam, ya dia minta-minta dulu, ngemis begitu ya. Minta-minta duitnya banyak, ya namanya anak kecil, duit banyak, ya bukan ditabung untuk masa depan, dia untuk main-main. Mainan kan biasanya di alun-alun itu ada kemudi putar dan lain sebagainya, untuk mainan. Setelah main-mainan sampai jam 12 malam, dia baru sadar bahwa sudah sepi nih, gak ada orang. Mau tidur di masjid takut. Akhirnya dia naik bus jurusan Jakarta. Naik bus jurusan Jakarta, ternyata alhamdulillah supirnya orang baik. Supirnya orang baik, diturunkan di Cirebon. Dia memang sebelum diasuh oleh kita, dia itu hidup ya jadi jalanan di Jagar Satu, di pasar Jagar Satu Pak. Ya mungkin bapak-bapak nih yang biasa apa namanya belanja sayur di sana, nemu anaknya umur segini tidur di lantai 2, maka ya itu anaknya. Ya, namanya Khairul namanya. Nah, pulang jam 2, dia kabur lagi. Ya, padahal kita-kita ini sudah berpesan kepada orang-orang yang ada di sana, tolong kalau misalkan ada Khairul, kabari kita. Kabur lagi, balik lagi jam 3. Ya, jam 3 nyampe sana, sudah, apa namanya, tertidur dia. Alhamdulillah orang tua angkatnya ini, yang peduli dengan dia, yang ambil, kemudian laporan buat ke kita, bahwa Khairul sudah ketemu. Ya, ada dalam perjalanan ketika kaburnya itu ada yang miris. Ini saya dapat kabar, Pak. Ya, bukan saya menceritakan secara langsung apa yang saya dapati, tetapi saya dapat kabar dari orang tua asuhnya. Ternyata ketika dia ini apa namanya Khairul ini kabur, dalam perjalanan kaburnya dia mampir ke rumahnya daerah Krian. Ada yang dari Krian, Pak? Krian, Pak. Nggak ada ya. Ternyata di sana sepi rumahnya. Rumah aslinya di Krian. Ya, konon katanya ibunya di Kerawang. Ketika telepon kakaknya itu nggak ada. Akhirnya dia apa namanya? Dia minta tolong ke teman kakaknya, ya, untuk ditelepon kakaknya itu. Pas ditelepon, apa kata kakaknya? Udah suruh ngemis aja, Khairul. Bilang gitu, Bu. Ya ini kira-kira kayak di sinetron nggak, Pak? Ya, kayak di sinetron. Ada model kayak gini, Pak. Yang lebih mengerikan lagi, konon katanya, ketika ibunya ditelepon, ngakunya di Kerawang.
tapi nyatanya masih ada di Cirebon. Begitu, mau ke Kerawang. Coba, ya, ini luar biasa. Ini terjadi di tengah-tengah kita, ya. Kalau kita nggak peduli dengan hal-hal yang seperti ini, ya, maka ya banyak sekali dari mereka yang jalanan semakin tersesat, begitu ya. Ya, mereka butuh uluran tangan kita, gitu ya. Mereka butuh perhatian kita. Belum lagi yang normal-normalnya ini, yang hidup di masyarakat, di perkampungan yang bukan jalanan ini lebih banyak lagi, Pak, yang susah-susah. Ya, ini ada di pondok kita di Al-Qalam. Alhamdulillah kita tampung di tahun ajaran baru sudah masuk sekitar 30 orang, ya, sebagiannya yatim, sebagiannya duafa. Ya, mohon doanya semoga kita ini pengurus di pondok bersabar, ya, bisa kuat dalam menghadapi ujian-ujian yang ada. Baik, Bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya Allah memberitakan kepada kita untuk memberikan harta terbaik. Ya, selain buat kerabat dekat, juga untuk anak-anak yatim. Ya, kita kalau mau ngasih ke anak-anak yatim, Pak, Allah nyuruh memberikan dengan harta yang terbaik, bukan harta yang sisa-sisa, begitu, yang tidak layak. Kemudian wal masakin wabnas sabil. Wabnas sabil ini musafir, wasailin peminta-minta, wafir riqab dan budak, wa aqamas salata wa atas zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra hinal ba's, dan kesabaran dan bersabar atas kesulitan-kesulitan, ya, dan termasuk kesulitan dalam peperangan. Ulaika alladzina sadaqu, mereka kata Allah, orang-orang yang bisa melakukan apa yang disebutkan tadi, kebaikan-kebaikan yang disebutkan tadi, maka mereka adalah orang yang jujur. Maksud daripada jujur di sini adalah jujur kepada keimanannya. Ya, coba Pak, kalau kita ingin tahu apakah kita jujur terhadap keimanan kita, yang entah berapa ratus ribu kali kita sering kali mengaku kita ini beriman, andai kita jujur, ini Pak, lihat bagaimana apakah kita sudah, ya, beriman kepada Allah dengan benar, beriman kepada malaikat kitab Allah, kemudian bagaimana hubungan kita kepada manusia, bagaimana kesabaran kita, bagaimana rasa syukur kita, dan lain sebagainya. Ya, dan ingat bahwasanya di ayat ini hanya sampelnya saja. Tidak semua kebaikan disebut di ayat ini. Ya, di antara kebaikan yang lain adalah birrul walidain, kemudian saum, ya, haji tidak disebutkan. Jadi jangan merasa cukup juga. Kalau seandainya kita bisa mengamalkan ayat ini, ya, tidak kemudian kita langsung ujuk-ujuk menjadi orang yang bertakwa. Tergantung. Di sini juga tidak disebutkan tentang larangan-larangan dari berbuat maksiat. Ya, jadi kita harus benar-benar paham apa makna albir. Ya, albir, ya, itu disebutkan adalah takwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 189, Allah Ta'ala berfirman, walakinnal birra manittaqa. Dan akan tetapi al-birru adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga kalau kita ingin faham apa macam-macam al-birru, apa macam-macam kebaikan itu, maka kita harus faham apa makna takwa. Ya, saya yakin yang hadir di sini faham makna takwa. Simpelnya, takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang. Ya, jadi ada kata kita faham semuanya jenis-jenis, ya, perintah-perintah, jenis-jenis larangan-larangan, ya. Ada kata kita kemudian bermaksiat, mending Pak, ada yang mengingatkan kita, ilmu kita, ya, ya Allah, iya ya, riba dosa, ya, kesyirikan itu maksiat, dosa besar, ya, ghibah itu adalah dosa besar, pelit itu juga dosa. Ada yang mengingatkan. Namun di zaman ini, ketika banyak orang yang paham takwa, tetapi tidak mempelajari jenis-jenis perintah dan larangan, akhirnya apa? Banyak juga yang merasa benar ketika melakukan kemaksiatan. Ya, coba kita tanya orang-orang yang melakukan kesyirikan, Pak. Ya, mereka ini paham takwa, Pak. Kalau kita tanya ke mereka, apa takwa itu? Mereka akan sambil merem, ya, jawabnya. Bahwasanya takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Tapi bersama dengan itu mereka melakukan kesyirikan karena mereka tidak mempelajari, ya,
tidak memahami dengan benar jenis-jenis kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sehingga penting sekali, Pak, kita itu mempelajari tentang perintah-perintah Allah. Banyak para ulama menjelaskan tentang perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Bahkan di dalam kitab khusus seperti Al-Kabair, ya, yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu di situ dijelaskan tentang dosa-dosa besar. Belum lagi ulama-ulama yang lainnya. Ada tentang kebaikan-kebaikan yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dan banyak sekali, ya, mau tidak kita membacanya, mau tidak kita mempelajarinya. Jangan sampai kita merasa cukup, ya, duduk, ya, di majelis ilmu tapi kita tidak mau membaca kitab-kitab yang lain, ya, agar kita faham hakikat tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, andai kata kita kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka kita berhak untuk mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan, yaitu berupa kenikmatan. La fi na'im. Kata Allah, innal abrara la fi na'im. Sesungguhnya al-abrar, orang yang bertakwa itu, la fi na'im. Ini janji Allah, Pak. Lam di sini, ketika Allah berfirman dengan menggunakan lam la fi na'im. Lam di sini adalah lam litaukid. Adalah sebagai penekanan bahwasanya orang-orang yang bertakwa benar-benar akan mendapatkan nikmat. Ya. Adapun an-na'im di sini artinya ma yatana'am wa yaltadzu bihi. Adalah apa yang dia nikmati, apa yang seorang hamba nikmati. Ya. Adapun nikmat di sini pula adalah bukan hanya sebatas nikmat nanti di surga. Yang kita rasakan dengan apa? Dengan hati dan badan kita. Di surga nanti, Pak, gak tanggung-tanggung. Kita ini merasakan nikmat di surga nanti dengan hati dan badan kita. Bukan hanya sebatas badan. Ya, kalau di dunia, Pak, banyak orang yang nikmatnya luar biasa. Punya harta, dia bisa makan enak, dia bisa jalan-jalan kemana-mana, hanya sebatas pada jasmaninya saja. Tetapi dengan hatinya belum tentu. Ya tidak, Pak? Iya. Banyak sekali orang-orang yang kelihatan bahagia, punya harta, punya jabatan, rumahnya megah, hartanya melimpah, tapi nggak bahagia. Ya. Bahkan, ya, ada salah satu mantan bos judi di Thailand, ya, yaitu taubat sudah. Yang punya usut ternyata, ya, nggak ada istilahnya menang judi, Bang. Ya, sepanjang sejarah, ya, judinya judi, bukan judi kartu, Pak, ya, bukan. Judinya judi apa? Ada yang pernah main judi, Pak, di sini, Pak? Judi apa ya? Yang ada bandarnya gitu, ya. Terus pakainya nomor tuh, Pak. Iya, togel, ya. Itu hakikatnya nggak ada yang menang. Hanya dikasih bonus saja sama bandarnya. Begitu. Nggak bisa menang, itu tipuan belaka. Jadi kalau misalkan ada orang yang minta kepada orang gila, tolong Pak minta nomornya, misalkan 678. Kemudian keluar, itu bukan berarti orang gilanya wali. Ya. Bukan berarti menang, dekat. Karena memang itu sudah dipilih. Oh sudah, nanti permainan kali ini orang ini yang menang, gak apa-apa. Itu dikasih secara cuma-cuma untuk meyakinkan pemain-pemain yang lain. Begitu, tipuan belaka. Dan kaya-kaya Pak orang judi itu, Pak. Bandar judi itu kaya-kaya. Tapi kata mantan bos judi ini, ya, ada orang-orang kaya seperti ini, kaya raya, ya, miliarder, ya, susah tidurnya. Ya, kalau pengen tidur harus minum obat dulu, Pak. Obat tidur dulu. Bayangkan, ya, bagaimana tersiksanya orang ini. Ya, jadi, ya, kebahagiaan itu, ya, kenikmatan itu, ya, yang sejatinya kenikmatan akan dirasakan dengan hati dan badan kita adalah di surga. Ya, adapun orang yang bertakwa, ya, juga akan merasakan kenikmatan di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu akan tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati mereka akan tenang. Dan siapa yang mampu berzikir kepada Allah dengan benar adalah orang yang bertakwa. Bukan hanya dengan lisan, tapi dengan akal mereka, dengan hati mereka. Dan itu hanya bisa dilakukan manakala kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang hati orang yang bertakwa, bahagia. Ya, jadi bukan mereka, Pak, yang nggak sholat tapi kaya yang kita iri. Ya, bukan maksudnya, bukan nggak boleh kita ini iri kepada mereka yang kaya raya tapi nggak sholat. Atau bolong-bolong sholatnya, masya Allah, mobilnya banyak, rumahnya banyak, istrinya banyak, misalkan ya, iri kita. Nggak boleh. Kita pikir dia bahagia padahal tidak sama sekali. Ya, mungkin sedikit bahagianya. Kalau dibandingkan dengan kita yang saat ini berusaha soleh, berusaha untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, maka Pak, nggak ada apa-apanya. Harusnya mereka yang iri dengan kita. Karena kita hakikatnya jauh lebih bahagia. Asal kita bersyukur, asal kita bertakwa dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Pak, Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Lau alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi." Kalau sekiranya raja-raja itu mengetahui dan anak-anaknya raja itu mengetahui keadaan kami, apa yang kami rasakan, ya. Ibn Al-Qayyim Pak yang mengatakan, orang yang bertakwa, seorang ulama. Apa kata beliau? Lajariduna ya alaihi bisuyufihi. Maka mereka raja-raja ini akan menguliti kami, kata beliau, dengan pedang-pedang mereka. Apa maksudnya? Bukan secara visi, bukan berarti benar-benar raja ini ketika melihat orang-orang yang bertakwa akan dikuliti. Ya, bukan. Maksudnya ketika mereka menyadari bahwasanya ternyata orang-orang yang bertakwa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia, merasa tenang, merasa bahagia, meskipun katakanlah makannya itu cuma sehari sekali atau 2 kali. Maka dengan sebab itu Pak, mereka para raja akan meninggalkan kekuasaannya dan lebih memilih untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Luar biasa Pak. Ya, kadang-kala kita ini sawang sawang sinawang saja. Ya tidak. Masya Allah, enak banget ya tetangga kita ya. Ya, kita langsung iri ke sana. Langsung lihat nilai yang kita nilai adalah harta duniawinya saja. Tapi kadang-kala kita lupa menilai tetangga kita dengan kualitas ibadahnya seperti apa. Bukan kualitas ibadah yang kita inginkan, tetapi kualitas harta yang kita harapkan. Ini keliru. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, oleh karenanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga, Pak. Ya, ada surga. Surga apa? Yang diraih dengan ketakwaan. Berupa apa? Ketenangan hati. Ya. Kebahagiaan hati. Man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Orang yang tidak memasuki surga dunia ini, maka dia tidak bisa masuk ke dalam surga akhirat. Yang mana mungkin kita bisa mendapatkan surga di akhirat kalau kita nggak takwa. Ya tidak, Pak. Ya, dan kalau kita nggak takwa, kita nggak akan bisa mendapatkan surga dunia berupa ketenangan hati, kebahagiaan hati. Sampai-sampai beliau berkata, nah Ibnu Taimiyah ini Pak, adalah seorang ulama di antara ulama-ulama yang paling berat ujiannya. Selama hidupnya, beliau 7 kali dipenjara. Bukan karena beliau melakukan tindakan kriminal, bukan. Tapi beliau itu dituduh, seringkali difitnah, gitu ya. Ketika beliau mengcounter penyimpangan-penyimpangan di masa itu, ya beliau dituduh ya, bahwa beliaulah yang menyimpang. Ya, jadi jangan aneh Pak. Kalau kita vokal nih, bersuara ya, oh itu adalah sebuah kesalahan, itu sebuah kemaksiatan. Bisa jadi kita yang dituduh ya menyimpang. Lihat di zaman ini seperti itu. Ya, kadangkala kalau kita amar ma'ruf di medsos, udahlah masing-masing saja, ya jangan sok benar lah. Lama-lama kita dituduh ya menyimpang. Karena ya masyarakat kita Indonesia ini banyak yang tolak ukurnya adalah logika mereka, bukan
Dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau ketika sekian kali di penjara, tapi beliau ini luar biasa, sabar, teguh, ya, dan membalas musuh-musuh beliau dengan sebuah kalimat yang agung. Yang penting sekali untuk kita renungi agar kita menjadi orang yang sangat kuat. Apa kata beliau? Ma yasna'u a'da'i bi. Apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku, surgaku, dan kebun-kebun surga itu ada di dalam hatiku. Ya, karena beliau ini orang yang bertakwa kepada Allah. Aina rahtu fahiya ma'ila tufarikuni. Dimanapun aku berada, ya, maka surga itu akan membersamaiku, akan menemaniku. Dan apabila aku di penjara, kata beliau, maka itu bagaikan khalwat. Akan aku gunakan sebagai khalwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa khalwat ini? Akan digunakan sebagai media untuk bersama dengan Allah Ta'ala. Ini luar biasa. Di penjaranya beliau itu beliau menikmati. Sampai-sampai ketika beliau di penjara, beliau buat kitab sebanyak-banyaknya di dalam penjara. Dan beliau khatam Quran beratus-ratus kali. Luar biasa. Ya, kita gak di penjara aja malas baca Quran. Ya, kita nggak di penjara aja malas baca buku. Kita nggak di penjara aja malas untuk ibadah kepada Allah. Tapi beliau, Pak, di penjara luar biasa. Ini orang bertakwa seperti ini. Ya. Terus beliau berkata, wa qatli syahadatu. Andai kata aku dibunuh, maka itu adalah sebuah kesyahidan bagiku. Luar biasa. Beliau nggak beliau berani mati untuk memperjuangkan atau mendakwahkan Islam. Luar biasa. Kemudian beliau berkata, wa ikhraji min baladi sayahatun. Apabila aku diusir dari negeriku, ya beliau pernah ya direncanakan untuk diusir di luar negeri gitu ya oleh raja saat itu. Apa kata beliau? Andai kata aku diusir dari negeriku, maka ibarat itu sebuah wisata bagiku. Gak ada masalah. Ya, mau diapain kalau orang bertakwa baik semuanya, Pak. Susah baik, apalagi senangnya lebih baik lagi. Pantaslah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mukmin." Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Ya, sesungguhnya seluruh perkaranya itu baik. Laisa dzaka li ahadin illa lil mukmin. Gak ada yang memiliki perkara tersebut kecuali orang yang beriman. Apa alasannya? In asabathu sarra'u syakar. Apabila dia diberikan kesenangan, dia bersyukur. Wa in asabathu darra'u sabar. Dan apabila dia ditimpa musibah, dia bersabar. Ini luar biasa. Semoga kita mampu ya Pak ya, menjadi orang-orang yang bersabar, menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang ke-14. Wa innal fujjara lafi jahim. Al-fujjar itu jamak dari fajir. Wahum ahlul kufri. Wal fujur. Wal fujur didul abrar. Jadi al-fujur itu jamak dari fajir. Fajir ini lawan daripada al-abrar. Ketika kita tahu bahwasanya al-abrar adalah orang yang menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, dan orang yang meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya, berarti kebalikannya adalah fajir. Orang yang fajir adalah orang yang menjalankan larangan Allah dan orang yang meninggalkan perintah Allah. Gampang Pak ya, kalau fajir. Nah, maka orang-orang seperti ini, ya, orang kafir, orang-orang fajir, kata Allah, lafi jahim. Maka benar-benar ya di dalam siksaan jahim, ya, dia mendapatkan neraka. Luar biasa, ya, ini sebuah ancaman. Lam di sini juga lamu taukid, ya, sebuah penekanan, ya. Orang-orang fajir itu nggak akan pernah lepas ya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Ya, kalau jahim sudah paham semua, ya. Wal jahim, apa makna jahim? Hiya nar sumiyat bidzalik li syiddati tawaqqudiha wa ladhaha wa harriha, ya. Dinamakan jahim. Neraka itu berbagai macam nama, Pak. Ya, ada hawiyah, ada khutama, ada jahim, ya.
ada sa'ir, ya. Maka jahim disebut dengan jahim karena apa? Karena begitu panasnya apinya. Ya, luar biasa panasnya apa? Fahum fiha adzabun ma'nawi lil qalbi wa adzabun hissi lil badani. Jadi, ya, azab di dalam neraka jahim itu adalah azab yang akan dirasakan oleh hati dan juga akan dirasakan oleh badan. Kalau kita di dunia, Pak, ya di dunia, kadangkala kita dapat atau kita sendiri ya merasakan, ya meskipun sakit, ya misalkan kita demam, hati kita merasa sakit enggak, ya paling nyinggir-nyinggir aja sudah, ya seperti itu, ya paling apa namanya demam saja sudah. Tapi hati kita nggak sampai sakit. Kalau kita misalkan kena nalpot kaki kita, sakit nggak kakinya, Pak? Ya sakit. Tapi hati kita sakit nggak? Nggak sakit. Tapi kalau di neraka, Pak, sudah dibakar habis-habisan, bahkan setiap waktu kulitnya diganti, Pak. Hangus diganti lagi dengan yang baru. Hangus diganti lagi dengan yang baru. Tujuannya apa? Supaya terus merasakan betapa panasnya api neraka. Belum lagi dihancurkan sehancur-hancurnya, dibangkitkan lagi. Nah, maka penghuni neraka akan merasakan sakit luar dalam, Pak. Sakit lahir batin. Ngeri. Ya. Begitu juga orang-orang fajir ini, orang-orang kafir ini, selain mereka nanti kelak akan merasakan siksa di dalam neraka, juga mereka terlebih dahulu merasakan siksa di dunia. Ya, jangan dikira orang-orang fajir yang kaya raya itu gak tersiksa apa hatinya. Tersiksa, ya, tersiksa. Cuman kadang-kadang jaim aja, ya. Ketika keluar rumah itu sok bahagia saja. Bisa menutupi ya kesulitannya, bisa menutupi masalahnya, ya begitu ya. Cuman masalahnya kita orang muslim yang sebaliknya, gak bisa menutupi masalah, pengennya ngumbar ya di dunia medsos ya, ngeluh sana ngeluh sini. Nah ini juga yang membuat kita susah, yang membuat tidak bahagia adalah ketika kita tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mengenai kedua ayat ini, Pak, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ya, beliau mengomentari, menjelaskan faidah di dalam ayat ini. Apa kata beliau? Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, la tadhunnu anna qawlahu ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim mukhtassun biyaumil mi'adi faqat. Jangan kau mengira bahwasanya perkataan Allah, firman Allah, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, dikhususkan hanya untuk pada hari kiamat saja. Enggak, Pak. Ya. Beliau menjelaskan bal haula'i fi na'imin fi daurihim tsalatsa, bahwasanya mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan merasakan nikmat di 3 tempat. Di mana saja? Di dunia, kemudian di alam barzakh, dan kemudian di hari kiamat nanti. Merasakan nikmat. Demikian pula beliau berkata wa haula'i fi jahimin fi daurihim tsalatsa, bahwasanya mereka orang-orang kafir, orang-orang fajir akan merasakan siksa di 3 tempat. Di mana? Di dunia, di alam barzakh, dan di hari kiamat nanti. Pokoknya nggak ada enak-enaknya, Pak. Ya, nggak ada enak-enaknya jadi orang kafir. Nggak ada enak-enaknya. Kemudian beliau berkata wa ayyu ladzatin wa na'imin fid dunya atyabu min birril qalbi wa salamati sadri wa ma'rifati rabbi tabaraka wa ta'ala wa mahabbatihi wal amali ala muwafaqatihi. Beliau berkata, nikmat mana, kelezatan mana yang lebih baik daripada kebaikan hati dan keselamatan hati dan mengetahui Allah Ta'ala dengan baik dan mencintai Allah dan mengamalkan ketaatan kepada Allah. Mana? Kata beliau, nggak ada kenikmatan yang lebih baik daripada selamatnya hati, ketaatan kepada Allah, cinta kepada Allah. Ya, ini serius, Pak. Ya, nggak main-main. Ya, coba saja. Ya, kita kalau ada masalah makan sate enak nggak, Pak? Enak nggak? Nggak enak. Ya, malah pengennya nggak makan sudah, karena sakit pusingnya. Ya, mau minum juga nggak enak. Ya, saking pusingnya hatinya itu gelisah. Begitu, Pak ya. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga ya kita nih, andai kata kita punya hati, ini harus kita syukuri.
Karena hakikatnya ini adalah keselamatan hati ini. Ketakwaan ini adalah nikmat yang paling besar. Sekarang saya tanya ya, pada bapak-bapak yang ada di sini ya. Andai kata ditawari, Pak, milih rumah yang megah, ya, milih rumah yang megah, ya, tetapi nggak bertakwa kepada Allah, sholatnya bolong-bolong, atau kita bertakwa tapi hidup di kontrakan, milih yang mana? Hidup di kontrakan, ya, milih mana? Kita punya hati yang tenang, nggak ada masalah, kita bahagia, ya, tapi istrinya satu, ya, atau wah, hatinya nggak tenang tapi istrinya 2 atau 3, pilih yang mana? Hah? Ada yang milih istrinya 2 atau 3, ya. Tentu ya kita yang punya apa namanya logika yang normal ya mesti akan memilih ya hati yang selamat saja, ya, ketakwaan saja. Karena hal ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebahagiaan bagi orang yang bertakwa di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau juga berkata di dalam penjelasan yang lain, wa ayyu adzabin ashaddu minal khawfi wal hami wal husni wa dayyiqi sadri wa i'radihi 'anillahi wad daril akhirah wa ta'alluqihi bi ghairillahi wa inqita'ihi 'anillahi, ya. Maka kemudian beliau berkata, azab mana yang lebih keras daripada rasa takut, bukan takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah nikmat, Pak. Takut miskin, ya. Takut apa namanya? Celaka, ya. Takut kepada setan, takut kepada istri, ya. Enak nggak Pak takut sama istri, Pak? Hah? Gak ada yang jawab, berarti nggak takut sama istri ya? Atau malu jawabnya? Ya, takut sama istri atau takut, pokoknya takut gelisah, ya, sedih, kemudian hatinya sempit, kemudian dia ditambah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, ya. Wa ta'alluqi bi ghairillah, dan dia lebih memilih untuk bertawakal kepada selain Allah ketika mendapati masalah ataupun musibah. Dan dia berputus hubungan dengan Allah karena dia senang bermaksiat. Maka azab mana yang lebih besar daripada azab-azab ini? Gak ada, ya, gak ada. Apapun itu azabnya, apapun itu musibahnya, ya. Andai kata ada orang yang miskin sesusah-susahnya, yang nggak makan tiap hari kecuali hanya air minum saja, itu lebih penting daripada orang-orang yang dikenai musibah seperti ini, Pak. Ya, berpaling dari Allah. Lisan ini malas berzikir, ya. Ada Qur'annya digeletakin aja, ada majelis ilmu nggak dihadiri, mampu sholat tapi nggak mau sholat, punya duit tapi nggak mau sedekah. Ini musibah, Pak. Ya, jangan dikira bahwa ini adalah bukan musibah. Kita malas hadir di majelis ilmu, malas mendengarkan nasihat. Kadang-kala ketika salah diingatkan tersinggung. Ini musibah, ya. Ini musibah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka orang-orang seperti ini, ya, yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, ya, diserang oleh api neraka dari segala penjuru. Yaumaddin, pada hari kiamat, hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka yang tidak akan gaib. Maksudnya gaib apa di sini? Tidak akan gaib. Pasti hadir pada hari kiamat nanti di neraka. Ya, pasti akan disiksa orang-orang fajir ini, orang-orang kafir ini pasti akan disiksa di dalam neraka. Ya, dikatakan di dalam kitab tafsir ini, annahum, yang dimaksud dengan wa ma hum anha bighaibin adalah annahum qimuna fiha iqamatan abadiyatan la yukhrajuna anha abadan walau sa'atan. Bahwasanya mereka akan menetap di dalam neraka, ya, dalam penetapan atau dalam tinggal di neraka selama-lamanya, begitu ya. Mereka tidak akan pernah dikeluarkan selamanya walau hanya sedetik, Pak. Ya, nggak dikasih ampun, Pak. Ustaz, tenang saja, saya kan bukan kafir, Ustaz. Saya juga bukan musyrikin, Ustaz. Saya juga bukan orang fajir, Ustaz. Ya, tenang saja. Nah, ini adalah musibah pertama, ya, yang tidak menutup kemungkinan ketika sudah mulai sudah muncul perasaan seperti ini akan mendorong untuk pada jatuh kepada kekufuran, kefajiran, karena sombong, ya, sehingga tidak akan hati-hati untuk meninggalkan kemaksiatan. Betapa banyak orang-orang yang hebat-hebat, Pak,
Bahkan dulu di zaman tabi'in, ya, ada seseorang yang soleh, ya, rajin puasanya, rajin sholat malamnya, bahkan dia penghafal Al-Quran, dia juga rajin jihadnya, ya, tetapi dia murtad keluar dari Islam di masa tabi'in. Di masa tabi'in berarti dia bertemu dengan sahabat Nabi, ya. Luar biasa ini orang, tapi murtad. Ketika dia dalam perjalanan jihad yang menuju Roma, dia mendapati seorang wanita. Wanita yang cantik menurut dia. Kemudian dia berkata kepada wanita tersebut, "Wahai wanita yang cantik, bagaimana caranya aku memilikimu?" Ini bahasa kitanya seperti itu. Apa kata wanita ini? "Engkau masuk ke dalam agama Nasrani, niscaya aku menjadi milikmu." Maka dengan seperti itu, ya, dengan seremeh itu, orang ini masuk ke dalam apa namanya? Agama Nasrani. Ya, luar biasa. Sementara Yasir, ya, Amr bin Yasir, Pak, ini sahabat Nabi. Beliau keluar dari Islam dalam keadaan terpaksa. Ketika diancam dibunuh oleh orang-orang kafir, ya, Quraisy saat itu, diancam dibunuh. Kalau enggak melaknat Allah, ya, kalau enggak kalau enggak melaknat Nabi, kalau enggak memuji-muji berhala, kau akan aku bunuh. Ya, kemudian dia baru kemudian mengikuti dengan terpaksa. Beda lagi misalnya. Ya, kalau dalam keadaan terpaksa seperti ini, dia dimaafkan. Tapi seperti orang itu tadi, yang meninggalkan agama Islam karena wanita ini, maka itu tidak dimaafkan. Dia dihukumi kafir. Nah, orang seperti itu, sehebat dia bisa keluar dari Islam, Pak. Kita bukan penghafal Quran. Puasa juga kadang rajin, kadang malas. Malas seringnya malas. Ya, apalagi salat malam, alarmnya aja bunyi. Ya, jihad boro-boro, ya. Nggak ada peluang untuk jihad. Ya, susah di Indonesia. Tidak boleh memaksakan diri kita pergi ke Suriah, ya, tanpa izin pemerintah yang sah. Ya, kita tidak seperti beliau. Tapi kemudian salah kaprah kalau kita sombong, merasa berada di atas zona nyaman, bahwa kita tidak mungkin menjadi orang kafir. Gak bisa seperti itu, kecuali kita hanya bisa berikhtiar, ya, untuk mentaati Allah agar iman itu selalu naik, ya, dan berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena apa? Wayanqusu bil maksiat. Karena yang namanya iman itu akan berkurang dengan kemaksiatan. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Ya. "Tsumma ma adraka ma yaumuddin." Ini adalah sebuah bentuk pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hari kiamat. Ketika Allah mengulang-ulang pertanyaan, apa itu hari kiamat? Ya. Apa itu hari kiamat? Ini sebuah pengagungan dan peringatan keras untuk kita, agar kita terus mengingat bahwasanya benar-benar kiamat akan terjadi dan benar-benar kita akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, "Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah." Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Ini ayat terakhir daripada surat Al-Infitar, wal amru yauma idzin lillah. Yauma, yaitu pada hari, la tamliku, sama sekali seseorang tidak akan berdaya. Nafsun, menolong orang lain, ya, li nafsin syai'a, ya, menolong orang lain, ya, dengan apapun. Ya, nggak bisa sama sekali menolong orang lain, nggak berdaya sudah. Kita lihat anak kita di hari kiamat nanti, kita nggak bisa menolong dia, Pak. Anak kita lihat kita pun nggak bisa nolong kita. Ya, kita lihat orang tua kita dalam keadaan kesulitan, na'udzubillahi min dzalik, kita pun nggak bisa nolong mereka. Ya, nggak bisa. Wal amru yauma idzin lillah. Karena pada hari itu benar-benar, ya, itu adalah urusan Allah Ta'ala. Ya, Allah mutlak sudah. Kalau kita sekarang, kita masih bisa bebas, ya. Meskipun pada hakikatnya segala sesuatu itu takdir dari Allah Ta'ala. Tapi kita masih berikhtiar untuk bisa menyelamatkan diri, bisa menolong orang lain. Tapi pada hari kiamat benar-benar, ya, pada hari itu kita nggak bisa apa-apa. Sehingga Allah Ta'ala berfirman,
yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Akan lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Ya, dan dari sahabatnya dan anak-anaknya. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu seseorang akan disibukkan dengan urusannya masing-masing. Ini ngeri sekali. Bahkan Pak, jangankan kita, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mengingatkan saudara-saudaranya, ya, saudara-saudaranya diseru pada hari itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ma'syar Quraisy, kata beliau, wahai orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum minallah, tebuslah diri kalian dari Allah. La agni ankum minallahi syai'a. Aku nggak bisa, ya, membantu kalian sama sekali dari keputusan Allah. Luar biasa, Pak. Ini lihat, Pak. Orang-orang yang mengklaim sebagai Habib, ya, saya tidak memukul rata. Banyak Habib yang taat kepada Allah, tapi banyak Habib yang merasa akan ditolong oleh Nabi, ya, sehingga malasnya sholatnya malas. Ada. Saya dengar dulu saya mondok, saya berteman dengan Habib. Sampai sekarang kemarin pun saya berteman baik dengan seorang Habib, ya, bersahabat. Nah, dulu waktu saya mondok, ada yang cerita anaknya, bapak saya nggak sholat. Habib, Pak. Bapak saya nggak sholat. Tapi di masyarakatnya, Pak, dikenal luar biasa takwanya. Dianggap orang yang bertakwa Habib ini. Nggak sholat. Wajahnya puasa. Nggak puasa. Nggak puasa. Tapi dianggap oleh masyarakat sekitarnya takwanya luar biasa. Sampai kalau salaman seperti ini, Pak. Ya. Jadi kita jangan silau dengan nama Habib. Yang kita ikuti adalah ketakwaannya. Yang kita ikuti adalah ilmunya. Ini terjadi, Pak. Ya. Ya. Terjadi seperti ini. Banyak sekali, ya, embel-embel Habib tapi tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia malah meremehkan hari kiamat, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru, ya Bani Abdul Muttalib, la ughni ankum minallahi syai'an. Aku nggak bisa, ya, membantu kalian, ya, terhadap keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai di akhir hadis ini beliau bersabda, diseru, ya, ya Safiyah, ammata Rasulillah, la ughni, ya, beliau bersabda, la ughni anki minallahi syai'a. Ya, sama, ya, aku bisa membantumu. Aku nggak bisa membantumu pada hari kiamat nanti, ya, pada keputusan Allah. Sampai disebut juga, ya Fatimah binta Rasulillah, salini bima syi'ti, la aghni anki minallahi syai'a. Ya. Ya Fatimah binti Muhammad, diseru anaknya. Satu-satunya, Pak, anak semata wayang, diseru, mintalah apapun di dunia ini, kata Rasulullah kepada Fatimah. Ya, aku ini nggak bisa membantumu, ya, terhadap keputusan Allah pada hari kiamat. Ini kepada Fatimah, Pak. Apalagi kepada orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Habib, ya, lebih tidak bisa membantu lagi, ya. Nah, ini kadangkala kita mendapati orang-orang yang mengaku Habib-Habib ini justru tidak mengikuti Nabi dengan baik. Ya, bahkan tidak tantang dosa besar pun mereka lakukan. Ya, lagi-lagi saya tegaskan di akhir ini, saya tidak memukul rata, ya, karena banyak juga Habib yang saleh, Habib yang taat, tetapi banyak juga Habib yang bermasalah. Orang-orang yang mengaku Habib, Pak. Bedakan ya, Pak, ya. Orang Habib-Habib dengan orang-orang yang mengaku Habib dibedakan, ya. Banyak sekali orang-orang di Indonesia, orang-orang yang mengaku Habib, tapi kita nggak tahu dia itu benar-benar cicit atau turunan Rasulullah, bukan. Ya, bahkan terakhir ada yang mempermasalahkan, ya, di Indonesia, ya, seorang ulama konon katanya dari Banten, ya, Kiai Imaduddin, ya, mempermasalahkan, Ba'lawi ini, begitu, ya, turunan yang marga itu Ba'lawi, ya, dipersoalkan nasabnya, ya, dia menganggap bahwasanya putus, ya, nasabnya putus, nggak sampai kepada Rasulullah, ya, versi beliau seperti itu. Adapun kita, wallahu a'lam, ya, terlepas Ba'lawi ini turunan Nabi atau tidak, yang kita lihat, yang kita ikuti adalah kebenaran dari mereka. Kalau nggak benar, ngapain diikuti? Begitu barangkali, ya, kajian kita pada malam hari ini, ya, dan insya Allah pekan depan kita akan masuk pada surat Al-Mutaffifin.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.